Selamat malam Mas Edi. Malam Mas Iwai. Gimana? Menyambung pembahasan yang Mas Edi tadi, ya. Di dalam perjalanan trilog ada namanya jasad sejati, ya. Rasa sejati, dan guru sejati. Ya. Yang mau saya tanyakan untuk kali ini itu tentang rasa sejati. Rasa sejati berarti ada yang sejati dan ada yang tidak sejati. Ya. Yang tidak sejati itu bagaimana, Mas? Oh ya. Terima kasih Mas Iwai. Jadi begini loh Bapak Ibu, jadi di dalam diri kita manusia itu ada yang disebut dengan rasa atau niat atau batin. Nah, tadi kita kan kemarin udah membahas tentang jasmani yang wujud, dan di dalam diri manusia itu ada yang tidak berwujud yang disebut dengan rasa atau niat. Mungkin bahasa paling gampang seperti ini, sebagaimana contoh misalkan ada gula tapi rasanya manis, gulanya kan wujud rasanya manis. Ada garam rasanya asin. Ya, ada kopi rasanya pahit, kan identik dengan seperti itu. Rasa nggak kelihatan itu. Nah, kelihatan ada yang wujud dan ada yang tidak wujud. Sama saja dengan niat juga nggak kelihatan. Nah, niat nggak kelihatan. Nah, hanya saja rasa atau niat yang di dalam diri manusia itu atas kehendak kodratnya dari Yang Maha Kuasa itu diberikan dua pilihan. Itu ada yang niat baik, ada yang niat kurang baik atau niat jahat. Niat baik dan niat jahat ini ada di dalam setiap diri manusia di dunia ini, mempunyai dua niat itu. Nah, kembali yang tadi Mas Iweng tanyakan bahwa rasa yang tidak sejati itu niat-niat yang tidak baik. Niat yang tidak baik contohnya mungkin banyak sekali ya, dan itu biasa kita lakukan lah. Saya pun melakukan, semua manusia melakukan, misalkan mohon maaf, iri dengki, niat membuat kejahatan, menjahili orang, mencelakai orang, itu kan ada niatnya yang ujung-ujungnya kan suatu hal yang bisa dikatakan mengarah hal yang ke negatif, mengarah ke kegelapan. Nah, itulah niat-niat yang disebut rasa yang tidak sejati. Nah, sebaliknya rasa yang sejati itu adalah suatu niat-niat yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Misalkan menolong orang, membantu orang. Dasarnya kan dari niat dulu. Nah, itu dibangun seperti itu. Lah, niat-niat kebaikan inilah yang disebut dengan rasa sejati. Nah, kalau secara umum niat-niat baik ini disebut dengan rohani. Oleh karena itu kan kita sering mendengar ada disebut dengan siraman rohani, di mana siraman rohani kan sesungguhnya pada prinsipnya adalah membangun pribadi manusia agar pola pikirnya terbuka sehingga terbangunlah niat-niatnya menjadi niat-niat yang baik, beramal, menolong orang, mengasihi orang, tidak membeda-bedakan orang. Itu kan dibangun dari niat di sini dulu. Maksudnya? Nah, pikiran otak itu kan sebagai pelaksana daripada niat itu. Dasarnya di sini. Dan di dalam diri manusia dua kekuatan antara niat baik dan niat jahat itu kekuatannya sama kuatnya pada dasarnya. Sehingga kadang-kadang orang berbuat jahat, kadang baik sekali. Kan seperti itu. Nah, di dalam ajaran perjalanan dibuat suatu rasa sejati yang pada prinsipnya niat-niat yang baik itu yang ditonjolkan, meskipun niat jahatnya masih ada, itu nggak akan hilang karena itu sudah menjadi kodratnya dari Yang Maha Kuasa, tapi dibangun menjadi niat-niat yang baik seperti dengan rasa sejati. Begitu Mas Iwan? Paham. Paham nggak kira-kira? Ya, paham. Okay. Lalu
Bagaimana caranya rasa yang tidak sejati agar menjadi rasa sejati? Oh iya. Nah, kembali lagi terima kasih untuk mengupayakan bagi mereka yang mohon maaf sudah terbentuk dalam dirinya, terbangun niat-niat yang jahat atau niat-niat yang jelek, yang inginnya menang sendiri, mencelakakan orang, misalkan seperti itu. Nah, untuk merubah manusia yang sudah terlanjur atau sedang melaksanakan suatu niat yang tidak baik seperti itu oleh ajaran perjalanan leluhur, yang pertama yaitu diberikan suatu pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang disebut dengan tadi siraman rohani. Nah, bahasa umumnya siraman rohani lah bahasa umumnya, artinya membangun pengertian-pengertian agar pola pikirnya berubah sehingga terbangunlah niat-niat yang baik dan benar. Nah, kembali lagi, kadang-kadang manusia sudah diberikan siraman rohani tapi niatnya tidak berubah juga, karena demikian kuat niat jahat yang ada di dalam dirinya, kadang-kadang nggak mampu dengan siraman rohani. Nah, di dalam ajaran perjalanan leluhur nanti diberikan lagi suatu ritual dan spiritual membimbing manusia untuk melaksanakan wajib. Apa itu wajib? Wajib itu adalah suatu kegiatan pribadi manusia untuk melaksanakan mohon ampun dan mohon perlindungan pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang mohon ampun? Yaitu harus menyadari bahwa dia itu niatnya jahat, niatnya jelek. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau jujur, mau kepada siapa lagi? Tuhan itu Maha tahu dan Maha segala-galanya. Mungkin niat baik kita, niat jelek kita kepada saya dengan Mbak Neri, saya dengan Mas Ono, saya dengan Mas Gonir, dengan Mas Nirwan, dengan Mas Slamet mungkin nggak kelihatan. Tapi Tuhan kan Maha tahu. Oleh karena itu dilatihlah di dalam ajaran ada satu wajib yang intinya kita dibawa untuk mengakui daripada perbuatan niat-niat kita yang tidak benar. Untuk membentuk rasa sejati sendiri. Iya, untuk membentuk, karena dengan pemikiran tidak bisa, maka dengan spiritual. Lebih itu baik dengan mengakui wajib. ya. Iya, Tuhan. itu dengan wajib. Masih nggak, Mbak? Ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan ritual pribadi, Mas? Oh, ritual pribadi yaitu artinya ritual pribadi jadi gini, ritual pribadi itu adalah suatu kegiatan pribadi manusia atau orang yang ikuti ajaran perjalanan leluhur untuk dalam sehari 3 kali melaksanakan kegiatan menghadap dan mohon pada Tuhan, yaitu isinya mohon ampun dan mohon perlindungan sehari 3 kali, dari pagi atau bangun tidur, siang atau malam hari sebelum tidur. Intinya di situ. Oke, jadi dibangun dua sisi, satu pola pikir, yang kedua dalam dirinya, dalam spiritual dibangun untuk bisa membentuk rasa sejati. Maksudnya, Mbak? Maksud. Mas Ede, Ya, gimana, Mbak? selain wajib, apa nggak ada langkah-langkah lain? Oh iya, terima kasih, Mbak. Diingatkan ya, jadi kembali lagi memang di ajaran perjalanan leluhur untuk menguatkan atau membentuk rasa sejati itu tadi satu pemahaman siraman rohani, yang kedua ada wajib, memang ada lagi yang namanya latihan, di mana latihan-latihan ini pun sama dengan latihan-latihan pada saat kegiatan melatih jasmani yang saya sampaikan dalam pertemuan yang kemarin ya. Jadi yang kemarin tadi saya jelaskan, jadi di mana intinya latihan-latihan di sini adalah latihan untuk menguatkan batin kita dan membersihkan niat-niat jelek kita. Artinya secara lahir itu kan dengan pemikiran-pemikiran, tapi ada cara spiritualnya yang nggak kelihatan. Ya, jadi ada yang nggak kelihatan, yaitu dengan kegiatan latihan-latihan, yaitu membersihkan energi-energi negatif di niat batin kita atau akibat-akibat perbuatan dari niat-niat jelek kita, dan selanjutnya menguatkan agar niat baik kita, menguatkan rasa sejati kita agar semakin kuat. Maksudnya? Ya, itu ada latihan-latihan. Ya, juga tadi yang menyambung lagi tadi di depan jasmani kan juga ada apakah ada lagi ya, bila pada titik tertentu ya perlu juga
diadakan mohon maaf misalkan ada puasa atau tirakat atau apalah yang pada prinsipnya untuk menguatkan tekadnya dan melatih pengendalian dirinya. Maksud nggih? Nah, itu juga sama seperti Itu itu. caranya sama ya Mas untuk membentuk jasad sejati Iya, dan rasa sejati. iya, caranya sama, hanya bedanya kalau jasad itu kan wujud kelihatan. Nah, kalau batin itu kan nggak kelihatan. Sama seperti tadi, gula kan kelihatan wujudnya gula, tapi rasa manisnya kan nggak kelihatan. Ini juga harus diolah rasanya. Bukan hanya gulanya saja yang diolah, tapi rasanya juga diolah. Ya, terima kasih. Mohon maaf Mas Edi, saya mau nanya. Iya. Terus untuk apa rasa sejati itu, Mas? Oh iya. Manfaatnya. Manfaatnya, ya. manfaatnya tuh. Kembali lagi manfaat dari rasa sejati itu ya seperti tadi. Jadi di dalam diri manusia itu kan ada jasmani, ada rasa, terus ada sang hidup. Nah, tadi di depan kalau jasmaninya kotor, begitu hidupnya keluar kan terbelenggu oleh kotoran jasmani. Demikian pula kalau rasanya kotor, walaupun jasmaninya bersih, terbelenggu pula sang hidupnya. Contoh seperti misalkan memang betul bahwa dalam kehidupan sehari-hari dia mencari nafkah dengan jerih payah dan kerja yang benar. Itu kan kerja keras betul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia selalu berniat jahat, berburuk sangka dan sebagainya pada orang lain atau pada sesama manusia. Ini kan niatnya yang nggak bagus. Ini pun bisa membelenggu dari sang hidupnya. Pada saat tugas hidup selesai dia terbelenggu oleh niat-niat jahat ini loh. Meskipun jasmaninya bersih loh. Oleh karena itu di ajaran perjalanan tiluhur jasadnya juga harus bersih sejati, rasanya juga rasa sejati. Harus bersih semua. Harus bersih semua. Maksudnya, nah itu makna Masuk, satu itu. ya. Yang kedua kemudian dengan kita melatih niat-niat baik kan otomatis manfaatnya kan karena kita selalu berniat baik, beritikat baik, maka dalam kita berhubungan dengan sesama manusia, dengan teman kerja kan menjadi lebih damai, lebih indah, lebih gotong royong, sengkuyung dan sebagainya. Minimal manfaatnya seperti itu. Karena kita bergaul dengan sesama manusia itu selalu dilandasi dengan niat baik. Semuanya akan tenang, semuanya akan damai dan semua akan bahagia. Saya rasa itu. Jadi harus imbang ya jasmani dan rasa ya. Ya jadi Kalau bisa ya harus imbang bersih. Iya, ya untuk sampai bersih sekali tidak semua orang seperti itu. Masing-masing kan beda-beda. Tapi ujung pangkalnya itu agar kita terbangun niat-niat yang baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita, orang yang merugikan kita, orang yang kadang memfitnah kita, ini kan di hati kan jengkel loh, marah, dendam. Nah, padahal itu kan tidak baik, tidak benar. Nah, untuk melawan dendamnya, melawan marahnya, melawan jengkelnya itu kan kadang-kadang kita sebagai manusia biasa kan nggak kuat. Nah, satu saja itu mohon pertolongan pada yang maha kuasa. Maksudnya, nah pertolongan pada yang maha hidup agar kita dibersihkan niat-niat dendam kita, kebencian kita, dengki kita, dan juga kita mohon diberikan daya kekuatan agar kita semakin kuat niat baik, rasa persaudaraan. Biarlah nanti itu yang ada hukum keadilan Tuhan lah. Yang penting kita tetap berlandaskan pada niat-niat yang baik. Termasuk terbentuk rasa ikhlas begitu ya, Mas? Pada akhirnya di situ. Kan tidak mesti orang langsung ikhlas kan, enggak, kan perlu proses dan perlu pembentukan. Kadang diberi pengertian tentang ikhlas masih belum paham, masih belum bisa menjalankan. Nah, ada teknik ritual dan sebagainya untuk akhirnya manusia bisa membentuk rasa ikhlas. Ikhlas kan memahami dan mengerti akan kejadian yang terjadi. Dasarnya kan di situ. Tapi bagaimana kita bisa memahami dan mengerti suatu kejadian yang terjadi hingga kita mau ikhlas? Kalau di dalam diri kita hawanya kebencian, hawanya kemarahan, hawanya rasa yang negatif terus, kan kita akan nggak sampai di titik ikhlas. Nah, kalau bersih itu niat kita, maka diri kita itu akhirnya memahami, mengerti akan suatu kejadian, bahkan lebih jauh mengerti rahasia alam, rahasia Tuhan, rahasia tentang pergerakan diri hidup kita, pergerakan alam semesta,
dan kehendak Tuhan itu, maka kita ketemu ikhlas. Iya. Nanti sampai di situ titik puncaknya akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Ya, paham ya? Paham. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Kalau gitu